Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Selasa tanggal 22, kita akan menganalisa 12 saham pantauan untuk besok hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Untuk IHSG hari ini berhasil menguat 0,21% di level 7.788. Meskipun sebenarnya hari ini IHSG sempat turun ya ke area low di 7.731, namun dikarenakan saham Pak PP rata-rata mengalami kenaikan yang cukup tinggi, jadi penopang IHSG pada hari ini dan masih bisa menguat. Sedangkan asing masih mencatatkan net sell 139 miliar pada hari ini, sehingga kita melihat banyak sekali saham-saham perbankan yang terkoreksi. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI guys ya. Sebelumnya BBRI sempat turun dari 5.500-an dan kembali bangkit ya dari sekitar 4.780-an. Namun kita melihat ketika terjadi oversold memang benar-benar ada kenaikan, dan ketika dia gagal breakout guys ya di moving average 150-nya, maka BBRI malah cenderung overbought kembali dan jenuh beli. Sehingga hari ini mengalami koreksi disertai dengan adanya distribusi yang cukup besar. Itu dari mayoritas investor asing guys ya, ada RX, BKLG, KZAK, CCZP dan juga TP. Sedangkan yang kita khawatirkan di sini adalah banyak sekali investor retail yang malah akumulasi BBRI ya di harga 4.900-an. Ada YP atau Mirai Aset, lalu XL atau Stockbit, lalu ada XC atau Ajab Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier, dan lain-lain. Jadi mayoritas dari investor retail hari ini terpantau melakukan akumulasi, sedangkan asingnya distribusi. Nah, kita cek ya, hari ini net sell di BBRI menjadi net sell yang terbesar, 373 miliar guys ya. Lebih besar daripada akumulasi kemarin, yang kemarin sebenarnya sempat net buy 829 jutaan aja. Jadi cukup kecil ya net buy kemarin, sedangkan hari ini lanjut distribusi dengan net sell yang cukup besar dengan koreksi 1,8%-an. Jadi untuk BBRI kembali kita akan tunggu di level support terdekatnya di sekitar 4.800 sampai 4.750 guys ya. Jika tembus di bawah level support ini, maka ada potensi BBRI bisa lanjut turun kembali. Dan kita melihat memang kecenderungan dari investor asing, mereka itu masih menunggu guys ya rilis kinerja BBRI pada kuartal 3 2024 terkait dengan NPL yang kemarin sempat naik atau non-performing loan ya, yang mana banyak sekali kredit macet di segmen mikro ya. Nah, jadi investor asing ini memang kita lihat ya cenderung wait and see, jadi kita pun akan mencari area yang lebih murah untuk akumulasi kembali dan tambah muatan di saham BBRI. Jadi teman-teman yang hari ini sudah DCA juga tidak masalah, yang penting jangan terlalu banyak ya karena ada potensi BBRI masih bisa turun. Selama investor retail ini cenderung akumulasi, maka kemungkinan turunnya juga jauh lebih besar. Kita lanjut ke saham BBNI, di mana BBNI hari ini masih naik tipis 0,4% di harga Rp5.650 per saham. Dan jika kita perhatikan, BBNI ini malah ada akumulasi guys ya pada hari ini, terutama dari ZT 174 miliar, lalu KZMG dan juga TP. Meskipun memang kita perhatikan ada beberapa investor retail yang masuk ya, tapi it's okay karena tidak menjadi mayoritas yang akumulasi. Sedangkan untuk BBNI hari ini masih terjaga net buy-nya 92,4 miliar, jadi masih oke ya sebenarnya untuk BBNI, tapi tidak menutup kemungkinan BBNI juga bisa saja terkoreksi. Itu jika ada black swan atau hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Misalkan terjadi peperangan kembali antara Iran dan Israel, nah itu pun bisa menyebabkan para investor cash out gitu guys ya dari IHSG dan menyebabkan penurunan terutama untuk saham-saham big caps yang ada di IHSG. Seperti itu guys. Jadi memang masih ada resiko ya ketika kita investasi di market saham. Jadi untuk saham-saham big banks kembali lagi ya ada potensi laba pada saham big banks ini akan bagus sebenarnya pada kuartal 3. Tapi kembali lagi untuk BBRI saya juga belum bisa memastikan apakah akan bagus atau tidak, tapi untuk BBNI kemungkinan besar masih akan terjadi pertumbuhan. Jadi lebih baik kita wait and see dulu ya. Siapa tahu nanti kita dikasih diskon di harga yang lebih murah.
Selanjutnya kita pun menunggu diskon di saham Bank Mandiri ya. Kemarin kita sempat ambil ya, jadi ada satu porto saya yang untuk invest jangka panjang, tapi ada juga satu porto yang memang khusus ya untuk swing trade. Nah, jadi untuk Bank Mandiri kemarin kita sempat ambil di area supportnya dan kita sempat sell juga di 7.200-an. Jadi untuk Bank Mandiri ini ketika terjadi open gap down seperti ini, maka ada potensi memang terdistribusi atau net sell asing gitu ya. Hari ini koreksi 1,74% dan kita akan tunggu lagi di sekitar 6.800 sampai di area support MA 150 di 6.700-an. Jadi 6.740 sampai 6.800 ini menjadi area support yang kita tunggu ya guys ya, untuk kembali akumulasi Bank Mandiri. Hari ini cukup netral sebenarnya, namun beberapa investor asing ini cenderung distribusi seperti RX, AK, CCLG, dan juga AI. Kita langsung saja cek ya untuk Bank Mandiri. BMRI hari ini berbalik distribusi ya guys ya, 60 miliaran. Jadi overall untuk Bank Mandiri ini berbalik distribusi ya, kembali lagi kita lebih baik menunggu guys ya Bank Mandiri ini supaya dia rilis dulu nih laporan kinerja kuartal 3. Jika kuartal 3-nya bagus, maka porto swing saya mungkin akan masuk kembali ya dengan target yang jauh lebih tinggi, karena tidak menutup kemungkinan saham-saham big banks juga bisa lanjut all time high, begitupun juga dengan BMRI ini. Jadi sebenarnya untuk saham-saham big banks itu adalah the best choice ya guys ya untuk kita investasi. Namun teman-teman yang mungkin ingin mencoba ya untuk belajar swing trade, untuk mengasah ya insting dan juga skillnya buy low sell high, mungkin akan lebih aman ya jika teman-teman buy low sell high-nya di BMRI. Dan tetap teman-teman juga harus punya porto ya untuk investing, karena kalau misal teman-teman sudah dapat di harga bawah ya guys ya, akan sangat sulit untuk kembali lagi dapat di harga yang lebih murah seperti itu guys. Kita lanjut ke saham BBCA. BBCA juga hari ini ada open gap down dan kita lihat koreksi 1,19% di 10.500 per lembar saham dan tepat di support MA50. Jadi jika tembus di bawah level saat ini, di bawah 10.500, maka ada peluang BBCA bisa lanjut turun ke 10.200-an dan seterusnya ya sampai di support MA150 di 10.000. Untuk BBCA hari ini distribusi besar dari RX, KZ, YU dan juga DR, meskipun ada ZP, BK, dan AK yang terpantau akumulasi. Tapi retailnya juga terpantau akumulasi ya di BBCA. Ada SQ, YP, XL, PD, dan juga XC. Jadi untuk saham BBCA hari ini net sell-nya cukup besar guys ya. Oh, ada apa nih? Malah notifikasi. BBCA net sell-nya cukup besar. 279 miliar ya guys ya, dan kemarin juga sebenarnya net sell 17 miliar, namun tidak saya duga juga ya bahwa net sell hari ini cukup besar nih di BBCA. Jadi kembali lagi BBCA juga kita masih mencari area low-nya untuk kita kembali swing ya di saham BBCA ini. Kembali lagi teman-teman yang mungkin nanti ya menemukan saham-saham big banks akan terdiskon, itu sebenarnya kesempatan emas ya, peluang yang sangat bagus untuk kita dividend investing ya, invest jangka panjang, dan juga teman-teman yang mau nge-swing ya. Itu kesempatan yang bagus asalkan teman-teman bersiap-siap ya guys ya dengan cash yang kalian punya. Selanjutnya kita akan bahas Astra International, di mana 2 hari terakhir ini Astra International naik dengan akumulasi besar. Untuk ASI kemarin itu naik 3,6%, sedangkan hari ini juga mengalami kenaikan 3,4% di Rp5.275 per saham. Nah, jadi Astra International ini sempat ada rejection ya di 5.300-an. Jika Astra International bisa tembus dan breakout di resistan tersebut, maka ada potensi Astra International bisa lanjut naik lagi. Dan sebaliknya, jika Astra International kembali ya retest saja di 5.300 dan tidak mampu untuk tembus, maka Astra International bisa saja melemah kembali. Tapi overall memang kemarin pelemahannya itu membuat Astra International sempat oversold, jadi cukup menarik sebenarnya untuk beli di sekitar 4.890 sampai 4.900-an. Untuk ASI hari ini ada akumulasi itu dari ZP, RX, dan juga BK. Kita cek untuk Astra International ada net buy 263 miliar guys ya, cukup besar hari ini net buy-nya. Jadi teman-teman yang mungkin mau masuk di Astra International dan
Mau masuk di level saat ini tidak masalah juga sebenarnya ya, tapi tetap menggunakan strateginya masing-masing. Mau teman-teman menggunakan invest jangka panjang, mau teman-teman swing ya guys ya, itu akan ada resikonya. Untuk invest jangka panjang, jika turun, teman-teman harus mempersiapkan cash untuk averaging down. Tapi sebaliknya, jika teman-teman swing ya guys ya, mau itu turun ya teman-teman punya opsi, apakah mau averaging down atau teman-teman mau amankan modal. Nah itu kan tergantung trading plan masing-masing ya. Jika secara fundamental bagus, tidak ada fear gitu guys ya, dan kita lihat juga adem ayem ya, mungkin kita akan tenang ya holdnya. Tapi kalau misalnya memang banyak fear gitu ya dari luaran sana, biasanya sih kita juga ini ya agak sedikit terdistract gitu ya keyakinannya. Jadi tetap ya, nanti kita akan lihat dan kita akan update untuk kinerja Astra International pada kuartal 3 2024, apakah laporan keuangannya bagus atau sebaliknya. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Telkom, di mana Telkom hari ini turun cukup dalam 2,9% di harga Rp3.010 per saham, dan hari ini di bawah support MA50-nya. Tapi kita lihat volume transaksinya sih biasa aja ya, nggak terlalu tinggi, dan hari ini ada distribusi dari YU, RX, dan juga BK. Untuk Telkom hari ini ada net sell 77,8 miliar setelah kemarin net buy 55,7 miliar. Jadi kalau misalkan besok kembali net sell, ada potensi Telkom ini akan kembali turun ya ke level support sebelumnya di sekitar 2.870 sampai di 2.920-an. Nah, ini menjadi area support yang sebenarnya menarik ya untuk akumulasi Telkom, apalagi jika kuartal 3-nya ternyata bagus, maka ada potensi Telkom juga bisa naik lagi. Karena jika kita perhatikan ya, saham Telkom ini tidak terlalu jauh ya dari level supportnya. Tinggal kita lihat saja nanti bagaimana akumulasi di saham Telkom agar kita bisa memastikan bahwa Telkom bisa kembali rebound. Selanjutnya ada saham Aman yang beberapa waktu yang lalu itu sempat naik ya dari level support di 8.800-an guys ya. Ini sempat naik ke 10 ribuan, tapi ternyata masih gagal ya untuk tembus di atas MA50-nya, dan hari ini malah turun 2,8% di Rp9.475 per saham. Aman hari ini ada distribusi ya dari BK, RX, ZP, dan juga AK. Saya rasa banyak sekali teman-teman yang mungkin masuk di Aman Mineral gitu guys ya. Jadi perlu juga nih kita bahas. Untuk Aman hari ini ada net sell 23,8 miliar. Ini cukup besar guys sebenarnya net sell yang terjadi di Aman. Jadi apakah ini akan menjadi lower high untuk Aman, karena ini kan sebenarnya masih di fase downtrend ya guys ya. Ini masih di fase downtrend. Jika teman-teman perhatikan, ini ada garis trendline yang masih belum bisa ditembus ya oleh Aman Mineral, sehingga jika ini lanjut turun dan tembus di bawah 8.800 ya level support sebelumnya, ada potensi Aman ini bisa saja lanjut turun kembali. Seperti itu ya. Jadi karena net sell hari ini cukup besar, jadi kita perlu waspada juga. Selanjutnya kita akan bahas saham Brand yang hari ini menjadi penopang IHSG dengan kenaikan 8,5% di Rp7.625 per saham. Dan Brand ini sempat ya ada yang meramalkan katanya Brand akan ke 3.000 guys ya. Kalau misal teman-teman tahu ya boleh tulis aja di kolom komentar ya siapa peramalnya. Nah, Brand katanya diramal akan ke 3.000, tapi kembali lagi ke ownernya masing-masing ya. Apakah Pak PP rela Brand ke 3.000 atau tidak? Dan kita lihat hari ini kenaikan dari saham Brand sebesar 8,5% itu cukup netral ya. Ada akumulasi BK, CP, AK, dan ZP, namun DPRX terpantau distribusi. Dan kita lihat retail ini juga rata-rata melakukan distribusi atau penjualan, jadi ada potensi retailnya take profit ya di saham Brand. Nah, Brand hari ini ternyata net buy 29,8 miliar, jadi masih bagus ya di satu mingguan ini. Untuk saham Brand masih cenderung akumulasi, dan kita masih bisa lihat Brand ya semoga bisa lanjut naik lagi dan kembali uptrend, karena jika IHSG turun ya maka diperlukan penopangnya gitu guys ya. Apa nih saham yang bisa menjadi penopang IHSG ya, kecuali saham Pak PP ya, jika saham-saham big bank sedang terkena net sell asing. Kita lanjut ke saham Tepia guys ya. Nah, perlu teman-teman catat bahwa ketika teman-teman masuk di Brand, Tepia, Aman, itu sebenarnya high risk ya guys ya, bukan low risk ya, bukan risiko rendah, tapi itu adalah risiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pembatasan risiko jika teman-teman
nekat gitu ya, saya pengen masuk di Tepia, saya pengen masuk di brand, untuk mendapatkan kenaikan misalkan ya, misal targetnya 10%, 15%, itu tetap harus ada pembatasan risiko ya, karena ini adalah saham yang high risk, ya bisa kapanpun didistribusi atau bisa kapanpun turun. Jadi untuk Tepia hari ini naik 2,25% dengan adanya distribusi ya dari YU dan juga ZP. Kita cek detailnya untuk Tepia. Tapi ya hari ini masih net sale 10,2 miliar, namun hari ini memang ada kenaikan ya 2,25%. Nah inilah guys ya, kita tidak tahu kapan asing akan jualan ya, kita tidak tahu kapan investor retail akan akumulasi, tapi kita bisa melihat guys ya bahwa ada kecenderungan ya di mana ketika retailnya banyak masuk itu sebuah saham malah bisa turun gitu guys ya, malah akan berat untuk naik ya, contohnya di saham BBRI. Tapi untuk Tepia ini kita melihat ternyata meskipun hari ini ada net sell ya dari asing 10 miliaran, tapi Tepia-nya masih bisa naik, tapi tetap harus berhati-hati. Nah, untuk saham-saham CPO mungkin kita sudah menemukan winner-nya ya guys, atau pemenangnya. The winner adalah LSIP dan TAPG gitu ya. Jadi untuk LSIP kita lihat kenaikannya masih bagus, hari ini naik 6,41% di harga Rp1.245 per saham dengan volume transaksi tinggi dan akumulasi besar. Itu dari MG, CCFS dan juga BK. Jadi teman-teman yang sudah punya LSIP di harga bawah, lebih baik di hold saja ya guys ya untuk invest jangka panjang. LSIP masih ada akumulasi 9,4 miliar dari investor asing ya, masih net buy. Jadi masih oke untuk di hold, teman-teman yang sudah pegang harga bawah atau di tengah-tengah juga ya silahkan di hold saja. Selama tidak ada net sell yang besar atau take profit ya dari asing, saya rasa masih aman ya untuk kita keep dan juga hold saham LSIP-nya. Karena ya kita melihat data dari ekspor CPO dari Indonesia itu cukup besar dan ada peningkatan guys. Jadi untuk saham-saham CPO kita lihat juga memang masih strong uptrend ya dan layak untuk di hold. Selanjutnya adalah AALI dari Astra Group juga ya, Astra Agrolesari hari ini naik 2,6% di 6.900-an, dan kita lihat juga kemarin sempat sideways dan bahkan sempat oversold juga. Jadi wajar ya AALI ada kenaikan. Tapi hari ini kenaikannya disertai dengan akumulasi yaitu dari CCOD dan juga AK. Untuk AALI hari ini ada akumulasi 2 miliaran ya dari asing, jadi juga masih oke ya untuk teman-teman hold. Selama tidak patah tren di bawah support moving average, maka AALI masih oke ya untuk di keep. Selanjutnya Goto yang juga kita bahas nih guys ya. Jika tembus ya Goto di atas 72 per saham, jadi Goto ini bisa naik kembali ya jika tembus di resisten saat ini. Sedangkan hari ini memang kenaikannya juga bagus ya, 5,8% di Rp72 per saham. Teman-teman yang beli di harga gocap kayaknya semangat gitu ya, bahagia gitu ya lihat Gotonya naik. Karena kemarin kan sempat turun juga nih ya ke sekitar 60-an ya, dari 70 per saham ke 60 per saham nih. Jadi Goto sempat turun, tapi ternyata meskipun cukup lumayan sideways ya di 5 hari perdagangan, tapi Goto bisa lanjut naik lagi. Hari ini kenaikannya disertai dengan akumulasi itu dari AK, BB, MG dan juga YJ. Goto hari ini net buy lagi 109 miliar setelah beberapa hari sebelumnya, meskipun dia sempat sideways ya. Ini juga terpantau ada akumulasi guys ya dari asingnya. Jadi oke ya sebenarnya untuk saham Goto, meskipun juga Goto ini saham yang high risk ya guys ya, tetap high risk karena ya tidak dibarengi dengan fundamental, tapi tetap ada orang-orang yang suka dengan saham-saham seperti ini. Oke guys, menurut teman-teman saham mana nih yang besok akan lanjut naik ataupun lanjut turun? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.